Perkenalkan, nama saya Mariaton dengan nomor induk mahasiswa 1411916. Baik, tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas biokimia yang diasuh oleh Ibu Hildegardis Pisak, SPD, MSI. Baik, materi yang akan saya jelaskan di sini adalah metabolisme lemak, di mana metabolisme lemak merupakan sumber nutrisi yang disimpan dari tubuh dan berasal dari makanan yang dikonsumsi. Zat gizi ini menyumbang 60% dari total energi yang dibutuhkan pada saat beristirahat dan juga dibutuhkan dalam jumlah lebih besar saat berolahraga. Metabolisme lemak ada 3, yaitu oksidasi, siklus Krebs, dan fosforilasi. Yang berikut adalah jalur pengangkutan lemak dalam darah. Lemak dalam darah diangkut dengan 2 cara, yaitu melalui jalur eksogen dan endogen. Jalur eksogen, trigliserida dan kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus dikemas dalam bentuk partikel besar atau lipoprotein yang disebut kilomikron. Sedangkan jalur endogen, trigliserida dalam hati akan meningkat apabila makanan sehari-hari mengandung karbohidrat yang berlebihan. Hati mengubah karbohidrat menjadi asam lemak, kemudian membentuk trigliserida. Di bawah ini melalui aliran darah dalam bentuk perilut density lipoprotein. Pencernaan lemak secara sederhana. Yang pertama, makanan akan melewati kerongkongan menuju lambung, tempat penyerapan lemak berlangsung. Di sini 10-20% lemak dari makanan dipecah. Yang kedua, lemak tersebut akan memasuki usus kecil di mana tetes-tetes lemak besar diuraikan. Yang ketiga, sebagian besar lemak pada makanan berbentuk trigliserida. Yang keempat, trigliserida terdiri dari rangkai struktur gliserol dengan 3 asam lemak yang menempel dan menjadi bentuk molekul seperti huruf besar E. Yang kelima, enzim lipase gastrointestinal memecah trigliserida yang terdapat di tetesan lemak. Yang keenam, untuk itu molekul-molekul ini harus dapat larut dalam air. Yang ketujuh, asam empedu membungkus asam lemak bebas monogliserida, vitamin yang larut dalam lemak, lisitin dan kolesterol untuk membentuk tetesan mikroskopik larut air yang disebut micin. Yang berikut adalah penyimpanan lemak dalam tubuh. Lemak yang disimpan dalam tubuh dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, lemak subkutan. Lemak subkutan terdapat tepat di bawah jaringan kulit. Yang kedua, lemak visceral. Lemak visceral terdapat di dekat organ tubuh bagian dalam. Lemak visceral berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh bagian luar. Yang berikut adalah emulsifikasi lemak. Tahapan pertama dari digesti lemak ialah memecahkan globus lemak ke dalam ukuran yang lebih kecil, sehingga enzim-enzim lipolitik yang larut dalam air dapat bekerja pada permukaan globulus. Empedu tidak mengandung enzim pencernaan, tetapi mengandung garam empedu dan letisin, fosfolipid yang sangat penting untuk emulsifikasi lemak. Yang berikut adalah fungsi lemak. Yang pertama, sebagai sumber cadangan energi yang disimpan dalam tubuh. Yang kedua, media untuk transportasi beberapa vitamin yang larut dalam lemak. Yang ketiga, membantu menekan rasa lapar dengan mekanisme memperlambat pengosongan pada lambung sehingga rasa kenyang dapat bertambah lebih lama. Yang keempat, merupakan zat gizi yang menambah cita rasa pada makanan. Yang kelima adalah pembentukan sel. Yang keenam, sumber asam lemak. Yang ketujuh, penghemat protein. Yang kedelapan, sebagai pelumas. Dan yang kesembilan adalah memelihara suhu tubuh.